kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, dan kami tidak salah menyembah pada Allah yang hidup, dan kami merasakan kebaikan Engkau yang Kau berikan hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada anak Engkau. Dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan jadi mengutamakan hidup ini adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sapa, dan kami rindu untuk mendengarkan firman. Roh Kudus berapi hamba-Mu, Roh Kudus berapi kami yang mendengarkannya, lembutkan hati kami, biar butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yehezkiel. Yehezkiel pasal 25 ayat 15 sampai ayat 17. Yehezkiel pasal 25 ayat 15 sampai 17. Nubuatan melawan orang Filistin. Begini firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumatan di dalam kegembiraannya, dan atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasan, ada rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, sungguh aku akan melancungkan tanganku melawan orang Filistin dan menyiapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai pengajaran-pengajaran kemarahan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Suatu nubuatan melawan orang Filistin. Siapakah orang Filistin? Itulah musuh Israel turun-temurun. Ya. Di mana kau lihat musuh menurun, di mana Tuhan akan bagaimana sikap orang Filistin, dan Tuhan akan membela bangsa Israel. Sebab Keluaran pasal 14 ayat 14, kamu diam saja, aku yang berperang. Dan kita lihat dan kisah yang tidak asing lagi bagi kita, bagaimana saat itu orang Israel sedang menghadapi apa, katakan takut menghadapi orang Filistin yang saat ini yang bernama Goliat. Dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11, kata Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat orang Filistin menghadapi orang Israel menghadapi orang Filistin, takut, bukan saja takut, sangat ketakutan. Kenapa? Sebab orang Filistin itu diwakili oleh Goliat yang tinggi besar, menakutkan dengan senjata yang lengkap, dan bangsa Israel takut dengan dia. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia disertai Tuhan yang bernama Daud. Daud berani menghadapi Goliat. Dia datang menghadapi Goliat bukan dengan kekuatan dia, tapi dengan nama Tuhan, sebagaimana pada ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Kata Daud berkata pada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah. Daud mengadakan Tuhan waktu menghadapi orang Filistin. Dia ambil batu, dia hanya memakai sebuah ali-ali dan batu. Sebagaimana pada ayat 9, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, dia ambil sebuah batu dari dalamnya, diumbarnya, maka kenalah dahi orang Filistin sehingga batu itu benam ke dalam dahinya, dan terjunuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ternyata Daud tidak mengandalkan dengan senjata menghadapi Goliat, tapi Daud mengandalkan Tuhan, di mana saat itu Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidupnya. Bahkan dicontoh buat saudara saya pada pagi hari ini. Ternyata batu yang masuk dalam ali-ali dan dilemparkan, dia langsung kena dahinya. Apa dahi ini? Dahi tempat sumber pikiran. Orang takut karena ada pikiran.
Orang cemas karena di pikiran, orang bingung karena pikiran, orang khawatir karena pikiran, orang tidak berdaya karena pikiran. Semua dikuasai dengan pikiran. Sangat menarik. Tuhan izinkan batu ini mengena pada dahi tempat pikiran. Ketika pikiran dikalahkan dengan batu, siapa batu itu? Itulah Kristus. Yesus adalah batu karang yang kokoh. Kalau pikiran cemas, takut, bingung, khawatir, tidak merasa kurang pengharapan, semua bisa dikalahkan dengan satu kali. Itulah namanya batu, itulah Kristus. Artinya kita serahkan segala ketakutan kita serahkan segala kebingungan kita serahkan ketakutan kita, kebingungan, ketidakberdayaan, kekurangan para di bawah kaki salib batu yang hidup itu. Semua pikiran kita akan dikalahkan. Maka pikiran yang negatif hari ini lepaskan. Pikiran yang negatif lepaskan di bawah kaki salib Kristus, batu karang yang kokoh itu. Sehingga bukan negatif yang datang, tetapi yang positif. Kalau pagi hari ini saudara datang pada batu yang hidup, yang sanggup merobohkan dahi pikiran kita yang buruk, pikiran yang negatif, dengan pikiran positif, karena kita berharap kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan, dengan punya kita menyerahkan semua ini kepada Tuhan, semua akan beres. Jawab. Orang takut karena pikiran, orang cemas karena pikiran, orang bimbang karena pikiran, orang khawatir karena pikiran. Tapi kalau pikiran dirubah dengan pikiran positif, bersama dengan Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Saudara percaya, hari ini Tuhan sudah ubah pikiran saudara negatif. Hari ini ketakutan saudara Tuhan ubah dengan perkara yang negatif positif, karena Tuhan yang berperang dan semua akan indah pada waktu. Terimalah dengan iman berkat Tuhan setiap saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Oh, pikiran istri membuat kami takut. Pikiran ini membuat kami cemas. Pikiran ini membuat kami kurang pengharapan. Tapi hari ini pikiran kami dikalahkan oleh batu yang hidup, itulah Kristus. Batu karang yang kokoh. Kami perserahkan segala pertolongan kami, masalah kami di bawah kaki salib. Bukan pikiran negatif, tapi pikiran positif. Karena kami bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan perkara yang besar. Tuhan, kami serahkan anak kami, suami kami, istri kami, keluarga kami semua kepada Tuhan, dan rezeki sudah siapkan buat kami. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami berterima kasih kepada Engkau. Sekarang yang meninggal sudah di bawah 100, yang sakit juga di bawah 1000, tapi yang sembuh di atas 1000. Kami bersyukur dan Kau cinta tanah air kami Indonesia. Jangan sampai ada varian gelombang yang ketiga atau varian baru, karena kami cinta bangsa Indonesia, sehingga virus ini bisa punah karena Tuhan mencintai bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, melalui vaksin mau mereka taat pada pemerintah, semua demi kebaikan buat mereka semua. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.